Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Nerdiansyah Pratma, nomor taruna 2101101. Izin untuk menjelaskan mengenai penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Kinerja Ruas Jalan Kaliurang, Segmen Kentungan hingga Selokan Mataram menggunakan metode PKJI 2023 dan mikrosimulasi VISIM yang dibimbing oleh pembimbing satu Bapak Rizal Aprianto STMT dan pembimbing 2 Bapak Joko Siswanto Skom Mkom. Latar belakang penelitian saya sendiri yang pertama, pada Jalan Kaliurang merupakan jalan kolektor primer penghubung Ring Road Utara dengan kota Yogyakarta yang memiliki aktivitas tinggi, yang terdapat perguruan tinggi, pertokoan, kuliner, hingga hotel. Ruas jalan ini memiliki hambatan samping tinggi dan mengalami kepadatan lalu lintas. Berdasarkan data dari Disub Sleman tahun 2024, derajat kejenuhan mencapai 0,99 pada saat weekday, yang menunjukkan kondisi jalan hampir penuh. Kemudian dari data kepolisian tercatat 328 kecelakaan rentang waktu tahun 2022 hingga 2024 dengan tingkat fatalitas cukup tinggi. Kemudian diperlukannya evaluasi dan perbaikan kinerja ruas jalan dengan metode PKJI dan simulasi mikrosimulasi VISIM untuk memberikan solusi peningkatan kinerja ruas jalan. Rumusan masalah saya sendiri ada dua, yaitu bagaimana analisis kinerja ruas jalan Kaliurang, segmen Kentungan hingga Selokan Mataram menggunakan metode PKJI 2023, dan bagaimana simulasi peningkatan kinerja ruas jalan Kaliurang Kentungan Selokan Mataram menggunakan PTV Visim. Kemudian tujuan penelitiannya ada yang pertama, menganalisis kinerja ruas jalan Kaliurang, segmen Kentungan Selokan Mataram menggunakan metode PKJI 2023. Kemudian yang kedua, mensimulasikan peningkatan kinerja ruas jalan Kaliurang Kentungan Selokan Mataram menggunakan mikrosimulasi Visim. Manfaat penelitian saya sendiri ada dua. Yang pertama, mempermudah penanganan kepadatan jalan, segmen jalan Kaliurang dari Kentungan hingga Selokan Mataram, dan yang kedua, mendukung pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam merencanakan kebijakan transportasi yang lebih efisien dan efektif. Bagian akhir penelitian saya sendiri, yang pertama dari mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, kemudian pengumpulan data yang dikumpulkan ada data primer dan sekunder. Data primer mencakup data geometrik jalan, data volume kendaraan, data hambatan samping, data kecepatan kendaraan, data perilaku pengendara. Kemudian dari data sekunder ada yang pertama data jumlah penduduk Kabupaten Sleman tahun 2023, kemudian peta lokasi penelitian. Setelah pengumpulan data, kemudian dilakukan analisis kinerja ruas jalan menggunakan metode PKJI tahun 2023. Kemudian dilakukan simulasi dengan PTP Visim. Pada saat simulasi, dilakukan kalibrasi dan validasi. Apabila hasilnya telah sesuai dengan kondisi lapangan, maka bisa lanjut ke pembahasan dan kesimpulan. Namun apabila hasil validasinya belum sesuai, maka dilakukan kalibrasi ulang. Kemudian metode pengumpulan datanya. Yang pertama ada metode observasi, yaitu mengumpulkan data geometrik jalan, data volume lalu lintas, data hambatan samping, data survei kecepatan kendaraan, dan data perilaku pengendara. Kemudian metode dokumentasi, yang pertama ada data jumlah penduduk yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, dan peta lokasi penelitian yang diperoleh dari website Sistem Informasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Sleman. Kemudian analisisnya menggunakan PKJI 2023, yang pertama dengan menetapkan kapasitas jalan, menetapkan kecepatan arus bebas, menetapkan kinerja lalu lintas. Kemudian dilanjutkan dengan optimalisasi menggunakan mikrosimulasi VISIM dengan melakukan modeling menggunakan pattern VISIM, dan tahap kalibrasi dengan trial and error, dan validasi menggunakan uji GEH harus di bawah 5 untuk volume kendaraan dan MAPE di bawah 10% untuk kecepatan kendaraan. Kemudian dilakukan tahap optimalisasi. Kemudian hasil penelitiannya yang pertama ada volume lalu lintas, didapatkan volume lalu lintas eh, jam puncak pada saat weekday yaitu pukul 16 hingga 17. Kemudian kita menetapkan kapasitas jalannya. Yang pertama itu kapasitas dasar SMP per jam dengan nilai 2.800, kemudian faktor penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur lalu lintas dengan nilai 1,34, faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisah arah dengan nilai 1, faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping dengan nilai 0,82,
dan faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota dengan nilai 1. Sehingga diperoleh kapasitas 3.376,8. Kemudian menentukan derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan jam sibuk weekday 17, sehingga diperoleh derajat kejenuhannya dari volume lalu lintas dibagi kapasitas diperoleh derajat kejenuhannya 0,84. Kemudian kecepatan arus bebas. Kecepatan arus bebas untuk mobil penumpang diperoleh nilai 44. Kemudian nilai koreksi kecepatan akibat lebar jalur atau lajur jalan dengan nilai 7. Kemudian faktor penyesuaian kondisi hambatan samping dengan nilai 0,82 dan faktor penyesuaian ukuran kota dengan nilai 1 sehingga diperoleh kecepatan arus bebasnya 41,8 km per jam. Kemudian kecepatan tempuh. Setelah diperoleh derajat kejenuhan pada ruas jalan Kaliurang sebesar 0,84 dan kecepatan arus bebas pada ruas jalan sebesar 41,8, sehingga dapat ditentukan dalam grafik didapatkan kecepatan tempuh sebesar 31 km per jam. Kemudian menentukan waktu tempuh kendaraan. Waktu tempuh dapat diketahui berdasarkan nilai kecepatan mobil penumpang dalam menempuh segmen jalan yang dianalisis sepanjang P dengan persamaan waktu tempuh sama dengan panjang ruas jalan 1,3 km dibagi kecepatan tempuh sebesar 31 km per jam. Didapatkan waktu tempuhnya 0,042 jam atau 2,52 menit atau 151,2 detik untuk menempuh jarak 1,3 km. Berikut merupakan tabel survei lapangan untuk kendaraan ke arah utara dan ke arah selatan. Rata-rata kendaraan menuju ke arah utara dengan waktu tempuh 298,78 detik dan ke arah selatan 329,80 detik. Artinya ke arah selatan lebih lambat daripada ke arah utara pada jam sibuk. Kemudian menentukan tingkat pelayanan kinerja ruas jalan. Berdasarkan tahun 96, PM nomor 96 tahun 2015 sebagai pedoman tingkat pelayanan jalan pada Jalan Kaliurang, segmen Kentungan hingga Selokan Mataram termasuk tingkat pelayanan E dengan kriteria sebagai berikut. Arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas mendekati kapasitas jalan dan kecepatan persenti 85 sebesar 20,91 km per jam ke arah selatan dan 21 km per jam ke arah utara. Tingkat pelayanan E menunjukkan kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu lintas tinggi, pengemudi mulai merasakan kemacetan durasi pendek. Diperlukannya rekayasa lalu lintas atau perbaikan geometrik jalan untuk meningkatkan tingkat pelayanan di Jalan Kaliurang segmen Kentungan Selokan Mataram, Kabupaten Sleman. Kemudian kita masuk ke simulasi visimnya. Yang pertama kita setelah pembuatan jalan kita melakukan kalibrasi visim. Dilakukan kalibrasi visim dengan trial and error sebanyak 3 kali hingga kondisi sesuai pada kondisi lapangan. Berikut merupakan parameter-parameter driving behavior yang diubah pada PTV Visim. Kemudian setelah dilakukan kalibrasi, kita lakukan validasi dengan GEH untuk volume lalu lintas dengan 5 kali running didapatkan hasil validasi volume kendaraan sepeda motor dengan GEH. Yang pertama ke arah selatan dapat diterima dan ke arah utara juga dapat diterima karena nilainya di bawah 5. Kemudian hasil validasi volume kendaraan mobil penumpang dengan GEH ke arah selatan dan utara juga dapat diterima karena nilainya masih di bawah 5. Dan hasil validasi volume kendaraan sedang dengan GEH ke arah selatan dan utara juga dapat diterima dengan nilai di bawah 5. Kemudian validasi untuk kecepatan kendaraan sepeda motor menggunakan MAPE ke arah selatan dan utara juga dapat diterima karena nilainya di bawah 10% dengan keterangan sangat baik. Dan hasil validasi kecepatan rata-rata mobil penumpang dengan MAPE ke arah selatan dan utara juga dapat diterima dengan nilai MAPE di bawah 10%. Dan hasil validasi kecepatan rata-rata kendaraan sedang dengan MAPE ke arah selatan dan utara juga dapat diterima dengan keterangan sangat baik. Berikut merupakan simulasi kinerja ruas jalan di ruas jalan Kaliurang setelah dilakukan kalibrasi. Dapat dilihat kendaraan bergerak dengan sesuai kondisi lapangan, tidak beraturan.
Kemudian kami lakukan simulasi peningkatan kinerja ruas jalan dengan melakukan 31 simulasi dengan simulasi pertama yaitu simulasi existing dan melakukan kombinasi-kombinasi perbaikan seperti keterangan yang A, penambahan lajur, B, pelebaran jalan, yang C, menghilangkan parkir di badan jalan, yang D, sistem satu arah, dan E, pembatasan jam jenis kendaraan. Setelah dilakukan simulasi, dapat sajikan hasil dengan perbandingan kondisi existing dan simulasi menggunakan aplikasi Peta Sim dari simulasi 1 hingga simulasi 30 menunjukkan perbedaan yang signifikan. Penerapan skenario terbaik ada pada simulasi ke-30 dengan hasil kecepatan rata-rata meningkatkan sebesar 2,12 km per jam atau 11,56%, waktu tempuh kendaraan berkurang sebesar 102,82 detik atau 30,93%, kemudian menurunkan kepadatan kendaraan sebesar 158,909 kendaraan per kilometer atau 67,74%, kemudian menurunkan tingkat okupansi kendaraan sebesar 23,47% atau 64,76%, dan meminimalkan tundaan relatif sebesar 20,73% atau 92,66%. Berikut merupakan simulasi peningkatan kinerja ruas jalan yang terbaik pada simulasi ke-30. Nampak jalan cukup lengang dan kendaraan bebas memilih kecepatannya masing-masing. Kemudian simulasi peningkatan kinerja ruas jalan dapat dilihat pada data berikut dengan kecepatan naik 11,56%, waktu tempuh turun 30,93%, kepadatan turun 67,74%, tingkat okupansi turun 64,76%, dan tundaan turun 92,66%. Didapatkan kesimpulan dengan analisis kinerja ruas jalan Kaliurang, segmen Kendungan hingga Selokan Mataram dengan PKJ 2023 menunjukkan derajat kejenuhan mendekati 0,84 dengan kepadatan tinggi dan kecepatan rendah. Simulasi perbaikan terbaik melibatkan penambahan lajur, pelebaran jalan, penghapusan parkir on-street, sistem satu arah, dan pembatasan kendaraan sedang. Optimalisasi ini berhasil meningkatkan kecepatan kendaraan sebesar 11,56%, mengurangi waktu tempuh 30,93%, menurunkan kepadatan 67,74%, menurunkan tingkat okupansi 64,76%, dan mengurangi tundaan relatif 92,66% yang memperlancar arus lalu lintas. Sarannya, saran dan masukannya yaitu yang pertama, penelitian lanjutan perlu membahas dampak penerapan rekomendasi simulasi pada ruas jalan Kaliurang. Yang kedua, variabel length, acceleration, dan distance pada PTV Visim dapat digunakan untuk analisis lebih mendalam, yaitu mengukur panjang kendaraan, percepatan akibat kondisi lalu lintas, dan jarak antar kendaraan. Ketiga variabel ini membantu menemukan optimalisasi simulasi yang lebih maksimal untuk meningkatkan kinerja ruas jalan. Sekian, Pak, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.